Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Oke, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari mengenai domain dan rank fungsi. Masih ingat ya, domain apa? Daerah asal, dan rank adalah daerah hasil. Nah, silahkan dibuka buku pendampingnya halaman 6. Nah, fungsi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini untuk mencari domain dan rank? Di antaranya yang pertama itu ada fungsi linear ya. Fungsi linear dia berbentuk bagaimana? Nah, dia berbentuk Y sama dengan AX plus B, di mana XY anggota bilangan real. Nah, di situ fungsi linear grafiknya berupa garis lurus ya. Nah, sebagai contoh, tentukan domain dan rank dari fungsi berikut. Yang pertama atau yang A, Y sama dengan 2X plus 1 untuk, nah, di sini X-nya berada antara min 2 sampai 4. Yang B, 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama dulu, untuk Y sama dengan 2X plus 1. Nah, untuk min 2 kurang dari sama dengan E kurang dari 4. Nah, berarti X-nya nanti yang bisa dimasukkan ke situ sesuai ketentuan soal yaitu nilai X antara min 2 sampai 4. Nah, jadi dari sini jelas bahwa daerah asalnya atau domainnya itu X sedemikian hingga min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 4, X-nya anggota bilangan real. Itu sudah jelas daerah asalnya dari situ, karena ada ketentuan bahwa nilai X-nya berada antara min 2 sampai 4. Nah, setelah itu untuk mencari ranknya, daerah hasilnya, ya kita tinggal substitusi nilai X sama dengan min 2 dan X sama dengan 4 ke fungsi pada soal, fungsi linearnya. Kita lihat untuk X sama dengan min 2 masukkan di sini ketemunya min 3. Lalu untuk X sama dengan 4 dimasukkan ke fungsinya ketemunya 9. Nah, jadi dari sini diperoleh bahwa rank F-nya, nah, dia berada pada interval min 3 kurang dari Y kurang dari 9 ya. Nah, di sini ranknya berupa variabel Y. Bisa dipahami ya. Nah, selain dari sini kita juga bisa melihat dari grafik. Nah, kalian tentu sudah bisa menggambar grafik fungsi linear ya. Seperti ini, kalian bisa simak ketika di sini X-nya berada antara min 2. Nah, min 2 berarti Y-nya berapa kalian lihat di situ? Min 3 ya. Nah, kalau X-nya berapa tadi? Untuk X sama dengan 4. Nah, ini kurang 1 ya angkanya ya. Sebelah kanan harusnya kurang angka 4, Y-nya ketemu 9. Nah, di situ sama. Nah, jadi dari grafik juga terlihat bahwa domainnya itu kan yang X ya, dia berada pada interval min 2 sampai 4, itu ketentuan dari soal, sedangkan ranknya kita lihat dari nilai Y. Jadi dia berada di antara min 3 sampai 9. Jadi sama yang antara yang tadi dengan yang grafik. Kita lanjutkan ke yang B. Nah, di sini fungsinya adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Fungsi linearnya seperti ini. Nah, kalau semacam ini bagaimana? Nilai X sama nilai Y-nya. Nah, jadi kalau soalnya semacam ini, fungsi linear, dia tidak ada ketentuan intervalnya. Artinya apa? Semua X dan semua Y itu memenuhi untuk X, Y anggota bilangan real. Ya, jadi ranknya itu Y sedemikian hingga Y anggota bilangan real. Ini kebalik ya, domain dulu aja. Sedangkan domainnya adalah X sedemikian sehingga X-nya anggota bilangan real. Domain dulu ya, ini kebalik saya naruhnya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat dia berbentuk parabola ya. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, sebagai contoh, tentukan domain dan rank dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Jadi penyelesaiannya domain dulu, karena untuk setiap x, fx terdefinisi ya. Jadi di sini x-nya bisa semua anggota bilangan real ya. Domainnya itu bisa semua anggota bilangan real. Kalau soalnya semacam ini. Nah, karena x-nya di sini bisa kita isi dengan apapun ya. Bisa kita isi dengan apapun X-nya. Setelah itu, nah, di sini diperlihatkan grafik dari
fx sama dengan e kuadrat min 2x min 8. Ini grafiknya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini batasan nilai x-nya di situ antara 2 sampai 4 ya. Ya 2 sampai 4. Nah, kita lihat. Nah, jadi daerah hasilnya dengan menggambar grafik di situ ya. Nah, gambar grafik di situ. Jadi rank F-nya dia Y-nya ya. Y-nya kan di situ kan batas bawahnya kan min 9 ya. Jadi Y-nya itu lebih min 9 ke atas. Artinya Y-nya lebih dari sama dengan min 9. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain menggunakan gambar yang tadi, kita juga bisa menggunakan titik puncak ya, yaitu fungsi fx e kuadrat min 2x min 8 dia mempunyai domain f-nya yaitu x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Nah, dengan menggunakan titik puncak kita bisa mencari x-nya sama dengan min B per 2A. Masih ingat ya, kita substitusi nilai B-nya adalah min 2 per 2 kali AA-nya 1, nanti ketemunya 1. Lalu Y-nya bisa dicari dengan cara diskriminan per min 4A. Nah, di situ ketemunya 9. Oke, dari sini juga terlihat bahwa rank-nya Y lebih dari sama dengan min 9. Lihatnya dari nilai di titik puncaknya ya. Oke. Nah, sebagai catatan, nanti ketika A-nya positif, maka Y-nya lebih dari Y puncak. Tapi ketika A-nya negatif, maka Y-nya kurang dari Y puncak. Dengan Y puncak itu sama dengan nilai Y pada titik puncaknya. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu kita akan tentukan domain dari rank fungsi, dan rank fungsi Y sama dengan E kuadrat min 2x min 3 untuk min 2 kurang dari sama dengan E kurang dari 2. Nah, kalau di sini ada batasnya ya. Kita lihat. Nah, penyelesaiannya, domainnya jelas, dia min 2 kurang dari sama dengan E kurang dari 2 ya. Nah, setelah itu rank fungsinya, nah di sini kita substitusikan nilai min 2 dan 2 ke fungsi itu. Nah, ketemunya Y-nya 5 dan Y-nya min 3. Oke, berarti batas paling kiri berapa? Min 3 dulu ya, min 3 sampai 5. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, apabila X puncak berada pada domain, nah X puncaknya berapa di situ? 1 ya. 1 tadi berada pada domain enggak? Ada, karena tadi kan batasnya antara min 2 sampai 2. Jadi X1 itu dia berada pada domain. Nah, apabila X berada pada domain, maka harus dicari juga nilai F titik puncaknya. Jadi Y sama dengan F1. Masukkan X-nya 1, gantikan ke fungsi Y-nya. Nah, ketemunya min 4. Jadi, rank fungsinya, tadi kan mulai yang sebelumnya kan antara min 3 sampai 5 ya, kalau nggak salah ya. Itu berapa tadi? Min 3 sampai 5 lap. Di sini ada min 4, berarti batas paling kiri adalah min 4. Berarti min 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari 5. Y-nya anggota bilangan real. Nah, jika X pada titik puncak tidak berada pada domain, misalnya min 3, lah min 3 kan tidak berada pada interval ya, tidak berada pada domain. Nah, maka tidak perlu dicari nilai Y titik puncaknya. Cukup hanya mencari nilai Y pada ujung-ujung intervalnya yang tadi. Yang min 3, 5 tadi loh ya. Nah, itu kalau X-nya tidak berada pada domain. Karena ini soalnya tadi berada pada domain ya, jadi harus dicari nilai Y-nya. Setelah itu ada fungsi pecahan. Jadi bentuk umumnya adalah fx sama dengan gx per hx. Dengan gx dan hx itu polinom dan hx tidak sama dengan 0. Oke, sebagai contoh tentukan domain dan rank dari fungsi ini. Oke, domainnya syarat agar fx terdefinisi, maka pecahan kan pembaginya tidak boleh sama dengan 0 ya, bisa dibagi dengan
bilangan positif, negatif, tetapi tidak bisa dibagi dengan 0. Karena kalau dibagi dengan 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, jadi syarat agar efek terdefinisi X plus 2, bawahnya ya sebagai penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, maka X plus 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 2. Nah, jadi yang penting domainnya itu nanti df-nya X sedemikian hingga X tidak sama dengan min 2, X anggota bilangan real. Jadi berapapun X boleh, tetapi tidak untuk X min 2. Oke. Lalu untuk rank, fx sama dengan nilainya ya 2x min 1 per x plus 2. Nah, di sini kan kita akan mencari nilai apa sih kalau rank? Oh ya, benar. Oke, kita lihat. Y, ini saya kalikan silang, Y saya kali X plus 2. Lalu saya cari hasilnya. Saya yang punya X saya gabung. Ya, seperti ini. Saya keluarkan nilai X-nya. Nah, lalu ketemu X sama dengan min 2Y min 1 per Y min 2. Oke, jadi di sini kita nyari nilai X sama dengan sekian-sekian. Nah, jadi X terdefinisi jika penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka min 2-nya pindah ke kanan, Y tidak boleh sama dengan min 2. Tidak sama dengan 2 ya. Jadi diperoleh bahwa rank fungsinya Y sedemikian hingga Y tidak sama dengan 2, Y anggota bilangan real. Oke, bisa dipahami ya. Lalu fungsi irasional. Apa sih fungsi irasional itu? Jadi bentuk umumnya fungsi irasional itu seperti apa ini? Akar ya. Fx sama dengan akar dari gx, di mana gx itu lebih dari 0, x anggota bilangan real. Nah, kalau kalian mencari akar, kan mesti kan 0 atau lebih dari 0 ya, positif ya. Nggak mungkin kita nyari nilai akar dari min 4, min 9, nggak ada nilainya. Jadi untuk sebuah akar itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Sebagai contoh, tentukan domain dan rank dari fx sama dengan akar dari e kuadrat min 4 ditambah 2. Nah, domainnya fx terdefinisi jika dan hanya jika e kuadrat min 4 lebih dari sama dengan 0, yang ada di dalam akar ya. Nah, yang ada di dalam akar lebih dari sama dengan 0. Nah, saya buat seperti ini, saya faktorkan, saya cari pembuat nolnya. Ternyata ketemu 2 dan min 2. Persamaan kuadrat saya masukkan ke garis bilangan, yang dicari yang lebih dari 0. Berarti yang positif ya tandanya. Berarti min 2 ke kiri, jadi domain fungsinya df x sedemikian hingga x min 2 ke kiri. Berarti kurang dari sama dengan min 2 atau x lebih dari 2, x anggota bilangan real. Lalu untuk ranknya, nah karena fx akar dari x kuadrat min 4 dia lebih dari 0, maka kalau soalnya adalah akar dari e kuadrat min 4 ditambah 2, nah jadi di sini hasilnya tadi lebih dari 0 ya, saya tambahkan 2, berarti dia tetap nilainya 2, berarti y-nya lebih dari 2. Ya, jadi dari sini rank fungsinya adalah y sedemikian hingga y-nya lebih dari sama dengan 2, y anggota bilangan real. Yang terakhir untuk fungsi modulus. Nah, bentuk umum fungsi modulus adalah fx sama dengan nilai mutlak gx dengan x-nya anggota bilangan real. Sebagai contoh, tentukan domain dan rank dari fx sama dengan nilai mutlak x plus 2 min 1. Nah, sebagai domainnya itu adalah x sedemikian hingga x anggota bilangan real. Artinya semua x bisa memenuhi di sini ya. Karena di sini nilai mutlak berbentuknya fungsi linier. Jadi berapapun bisa kita masukkan di sini. Nah, ranknya karena fx nilai mutlak x plus 2 lebih dari sama dengan 0, maka nah kalau di sini tambah min 1 berarti 0 min 1 ya. Nah, jadi rank fungsinya adalah y lebih dari sama dengan 1. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, silahkan kalian buka buku pendamping kalian halaman 8. Ada uji kompetensi 1.2, nomor yang harus dikerjakan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa di grup ya. Karena nanti kalau japri nanti kemungkinan tenggelam atau saya balasnya
nunggu waktu bisa koreksinya ya, karena harus begitu chat dibuka harus dikoreksi. Makanya kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat WA saja, ke grup juga bisa ya. Kalau kepepetnya japri ya nggak masalah. Saya akhiri, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.